dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Makan ubi kayu ganti makan nasi, itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sulhasan, Pak Amran. Krisis beras yang melanda Malaysia pada awal tahun 2025 telah memicu keprihatinan serius di kalangan parlimen dan pemerintah negara tersebut. Kelangkaan beras lokal dan lonjakan harga beras impor menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Beberapa anggota parlimen Malaysia menuding adanya permainan kartel dan oknum tertentu dalam distribusi beras yang memperparah situasi, sehingga desakan untuk mencari solusi segera pun menguat. Dalam upaya mencari jalan keluar, sejumlah anggota parlemen Malaysia mengusulkan agar pemerintah mereka belajar dari Indonesia. Negara tetangga ini dinilai berhasil mempertahankan swasembada pangan selama lebih dari 1 dekade terakhir. Mereka menyoroti transformasi pertanian di Indonesia dari sistem tradisional menuju pertanian modern berbasis teknologi sebagai kunci keberhasilan yang perlu dicontoh. Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dikenal luas sebagai tokoh utama dalam modernisasi pertanian nasional. Melalui penerapan mekanisasi dan penggunaan alat mesin pertanian secara besar-besaran, Indonesia berhasil menekan biaya produksi hingga sebesar 50% serta mempercepat proses panen. Berkat upaya tersebut, Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Dalam beberapa pertemuan strategis, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengendalian sektor pertanian oleh Menteri Amran berjalan sangat baik, dan beliau mendorong seluruh pihak terkait untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai tindak lanjut dari desakan tersebut, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada bulan April tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara kedua negara di bidang logistik dan ketahanan pangan, serta untuk mempelajari langsung praktik terbaik yang diterapkan di Indonesia. Kunjungan ini memperlihatkan keseriusan Malaysia untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengatasi persoalan krisis pangan. Dengan mempelajari strategi, kebijakan, serta teknologi pertanian modern Indonesia, Malaysia berharap dapat memperkuat ketahanan pangan nasional mereka serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor beras di masa depan. Langkah Malaysia berguru ke Indonesia juga menunjukkan pentingnya kerjasama regional di bidang pangan. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar. Bagi penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu, kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat tukar-tukar, terutama sekali menambah bersama hal teknologi dan pemodenan.
Tadi menarik menanyakan apa bisa kami impor beras dari Indonesia. Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tahu saya. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras seperti tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi, bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah ya. Ini mengutip dari Malaysia Now ya, harian online Malaysia ya. Netizen Malaysia roasting ya, memarahi anggota DPR ya, namanya Johari dari Pakatan Rakyat PKR ya, karena meminta warga Malaysia untuk tidak makan nasi tapi makan ubi. Nah ini speaker ya Dewan Rakyat, ketua DPR-nya Malaysia menyarankan rakyat Malaysia makan ubi, nggak makan nasi. Nah ini kakak JP 82 ini harus cakap masalah ini, jangan ngomong masalah-masalah di Indonesia. Di Malaysia pun harga makanan juga naik mahal karena subsidi dicabutin, lalu uang ringgit juga jatuh nilainya. Ini cakap masalah sendiri dong, masa masalah di seberang sana dicakapin. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sul Hasan, Pak Amran, kita swasembada saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan, insya Allah mungkin tidak sampai 4 tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Saya minta Menteri Pertanian berdiri, sama Menko Pangan berdiri, tepuk tangan. Saya hormat sama kalian. Terima kasih untuk jajaran semuanya, seluruh pertanian, seluruh kalangan yang berurusan sama pangan. Sampaikan hormat saya dari hati saya paling mendalam. Saudara sekarang pahlawan-pahlawan bangsa. Pupuk tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak. Saudara-saudara,
kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik. Dan kita akan bangkit.